Diketahui Adian Napitupulu pernah mengaku menolak jadi menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf, sebab ia jika menjadi seorang menteri akan tidak leluasa sehingga ia lebih memilih untuk bekerja di DPR. Bahkan pria kelahiran Manado ini mengaku 4 kali ditawari untuk menjadi menteri. Adian juga mengaku penolakannya tersebut merupakan atas pilihannya sendiri. Tidak ada paksaan maupun intervensi dari apapun. Hal tersebut ia pahami bahwa ia sadar diri belum mampu dalam menjabat sebagai menteri. Di tahun 2009, Adian sempat mendaftar menjadi calon anggota DPR melalui PDI Perjuangan, namun ternyata dia belum lolos ke Senayan pada waktu itu. Walaupun tidak lolos kala itu, Adian tidak pantang menyerah. Itu terbukti pada tahun 2014. Akhirnya ia berhasil duduk menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP dari Dapil Jabar 5. Setelah diangkat menjadi anggota DPR, ada beredar foto jika Adian Napitupulu tertidur saat berlangsungnya sidang paripurna pada 4 Januari 2014 lalu. Namun mengenai hal tersebut, ia pernah menjadi bahan perbincangan warganet. Adian pun menanggapi tudingan mengenai dirinya tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak tertidur karena kala itu dirinya masih mendengarkan saat menteri diskusi sambil memikirkan kronologi perseteruan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Putih di DPR. Saat ini Adian Napitupulu masih menjadi seorang politikus dari fraksi PDIP serta masih aktif menjadi anggota Komisi 7 DPR RI. Tak hanya itu saja, ia juga menjadi wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres PDI Perjuangan. Pemilihan presiden sebentar lagi akan diadakan. Adian Napitupulu mengungkapkan saat ini dirinya mendukung Ganjar Pranowo untuk maju menjadi presiden Indonesia. Tak hanya itu saja, Adian juga sempat menyentil mengenai kasus Prabowo yang melanggar HAM. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto juga merupakan calon presiden yang akan maju di Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan Adian ketika berorasi di depan ratusan kader PDIP dan masyarakat yang berkumpul di lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa 15 Agustus 2023. Kala itu, Adian awalnya menyebut hari pencoblosan Pilpres 2024 hanya berjarak 180-an hari lagi dari sekarang. Ia lantas mengingatkan masyarakat bahwa pemilu ataupun Pilpres bukan hanya soal mencoblos di tempat pemungutan suara. Menurutnya, pemilu adalah sarana untuk merancang masa depan diri, anak, cucu, hingga generasi berikutnya. Karena itu, Adian meminta masyarakat untuk berani memimpikan 3 hal terkait Indonesia masa depan. Pertama, Indonesia yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Kedua, Indonesia yang tidak penuh kekerasan. Adian juga menegaskan peristiwa pelanggaran HAM jangan sampai terulang lagi seperti pada tahun 1998. Dia lantas meminta masyarakat untuk mengecek siapa calon presiden yang bisa mewujudkan 3 mimpi tersebut. Pada tahun-tahun jelang reformasi 1998 hingga jatuhnya Presiden Soeharto, puluhan aktivis hilang diculik. Pelaku penculikan adalah tim Mawar Kopassus. Ketika aksi penghilangan paksa itu terjadi, Prabowo Subianto merupakan Komandan Jenderal Kopassus sekaligus menantu Presiden Soeharto. Seperempat abad berselang, kini Prabowo merupakan kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil SIGI, sejumlah lembaga survei. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendapatkan dukungan dari banyak partai parlemen. Koalisi pendukung Prabowo, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, dibentuk setahun lalu oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu, 2 partai parlemen ikut bergabung dan mendukung Prabowo, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sementara Prabowo mendapatkan dukungan dari 4 partai parlemen. Capres PDIP Ganjar Pranowo hanya mendapatkan dukungan dari 2 partai Senayan. Ganjar diusung oleh PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Jadi gimana? Kalian sudah tahu kan siapa sosok Napitupulu?